Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dengan orang lain dan sampai detik ini masih belum terselesaikan. Bintang tamu yang malam hari ini hadir di samping saya adalah seorang artis yang kabarnya juga pernah berkonflik dengan mantan pasangannya, Iren Librawati. Selamat malam Mbak Iren. Selamat malam. Betul begitu? Iya, namanya kita kan manusia ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, maksudnya kita sih sebetulnya udah selesai gitu ya. Cuma kan kadang-kadang masih ada ganjelan gitu loh. Berarti belum selesai dong? Iya, makanya aduh udah selesai bener gak sih? Namanya kita kan manusia takut. Iya. Itulah ya namanya kita nganggap ya udah deh gitu kan. Kalau boleh Tapi tahu kan, biasanya setelah berpisah, apa sih yang masih makan waktu, makan energi sampai begitu panjang gitu, padahal udah pisah? Iya, Konfliknya kadang-kadang karena kan apa? namanya udah nggak bersama-sama itu kan pasti ada yang beda pendapat, terutama soal anak gitu kan. Jadi kayak, duh daripada pusing, udahlah gitu. Terkesan masa bodoh gitu apa ya udah deh gitu, yang penting gini gitu. Jadi tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu sikap kita itu benar atau enggak gitu kan. Jadi ada sih kadang-kadang ganjelan gitu kan. Makanya kalau kita introspeksi diri ya pasti ada aja gitu. Waktu itu menyelesaikannya gimana Mbak? Ya Dengan ujung-ujungnya komunikasi sih, kah atau? Ya gitu, komunikasi. Diomongin baik-baik semuanya di semuanya. Jadi kan memang berakhir di pengadilan dong, kayak gitu-gitu ya. Tapi kan setelah pengadilan itu bermasalah di pengadilan kan pasti ada tuntutan dari pengadilan harus begini. Nah, konflik itu terjadi ketika itu tidak dilaksanakan. Itu tuntutan dari pengadilan itu. Sehingga kan problemnya di situ gitu loh, konflik itu. Tapi sekarang udah selesai Mbak? Ya kalau kita apa dilupain gitu aja? Easy going aja, maksudnya kayak kita akhirnya yang berpositif thinking, ya udah deh gitu loh, jangan segala sesuatu jangan diperbesar gitu, mungkin dari akunya kayak gitu. Akhirnya harus ada salah satu yang mengambil mengalah. sikap seperti itu ya Iya, untuk mengalah. betul. Baik Mbak Iren, harapan kami mudah-mudahan konfliknya benar-benar bisa selesai, tuntas tanpa ganjalan apapun. Amin, Malam hari insyaallah. ini kami akan mengajak Mbak Iren untuk bertemu dengan partisipan yang pertama. Baik. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku telah lelah menjadi bahan omongan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Reni. Karena kan selama ini saya sering beli baju-baju yang mahal-mahal gitu Ya, dikiranya. kondisinya gitu. baik gitu ya. Anak-anak juga baik. Iya, Jadi ini karena faktor iri. iya menurut mungkin Mbak dia Reni. iri sama saya. Jadi dia gosipin saya seperti itu. Berarti dia nyebarin dong ke mana-mana ya? Iya, dia bilang anak saya anak haram gitu. Sampai anak saya nggak mau sekolah gitu. Baik. Harapan Mbak Reni apa dengan datang ke sini? Harapan saya agar tetangga saya sadar nggak gosipin saya. Karena kan saya juga wanita yang punya anak dua, juga sering ditinggal suami ya. Jadi kan saya juga kerja baik-baik, jangan dikira kerja-kerja yang nggak pantas gitulah Mas gitu ya. Oke. Baik, mudah-mudahan harapannya bisa didapatkan pada malam hari ini ya. Bisa selesai semua omongan-omongan yang miring itu. Dan nanti kita diskusiin bareng-bareng apa yang harus dilakukan sih sebenarnya supaya meredam dan menghilangkan omongan di luar sana. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Reni.
dengan tanggal lahir 12 Oktober 1987 dan mendiami nomor rumah 32. Sosok yang menyukai hal baru dan terbuka dengan orang lain. Hal ini yang saya rasakan. Sosok Reni memiliki banyak teman. Akan tetapi, saya merasakan masa lalu Reni seperti dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan pengaruh negatif. Sehingga membuat Reni menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Dari penerawangan saya dan aura saya merasakan kisah tragis yang dialami olehnya. Selamat malam. Malam. Hai, ketemu Ketemu lagi. lagi. Silakan duduk. Ya, makasih. Saya harus konfirmasi data dulu ya. Ya, Ibu Reni dengan tanggal lahir 12 bulan 10 1987 dan nomor rumah 32. Benar. Mbak Reni ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Suaminya adalah seorang pelayar, woy. Dan dia lelah karena ada omongan di luar sana, tetangga-tetangganya bilang katanya Mbak Reni ini bekerja sebagai seorang wanita malam. Karena mungkin dilihat dari bajunya, pakaiannya, kondisi perekonomian keluarganya baik. Dan ada faktor iri dicurigai tetangganya itu seperti itu. Makanya datang ke sini maunya Oh, sih iri, maunya di sini, sorry kenapa? maunya selesai, nggak ada omongan di luar sana lagi. Tapi saya boleh berpendapat yang agak berbeda dan ekstrim nggak? Coba. Aku sih bodoh amat kalau orang ngomong apa dan orang menilai apa. Yang penting kamu lakuin yang terbaik, ngapain pusing ngomongan orang, bukan? I don't know. Iya, tapi Kalau mungkin dikatain dan segala macam, kalau kamu enggak ya udahlah. Just itu kata gue. Mau masuk, saya mau masuk. Saya mau masuk, Pak. Saya mau masuk. Siapa itu di mana? Itu tetap Enggak, saya mau masuk. Di belakang sini. Maksudnya apa Kamera dia boleh ngomong-ngomong kayak gitu? Mana sih? Di belakang ya? Iya. Iya. Roy. Dia itu apa? Maksudnya dia kayak gitu ngomong-ngomongin saya. Mbak. Mbak. Udah nggak apa-apa. Saya mau ngomong dia. Maksudnya apa? Sebentar. Mbak siapa? Saya itu kesini nganterin dia. Dia minta antar sama saya. Iya, Mbak siapa? Saya temennya dia. Teman apa nih? Tetangganya. Oh, ini tetangganya, Mbak. Iya, maksudnya apa dia itu ngomong kayak begitu? Oke, kita aja masuk ke dalam, tolong dipasang maskernya deh. Ya, tolong dipasang. Ada masker nggak, Kang? Kita tolong. Udah nggak apa-apa, Pak. Nggak apa. Gak terima saya dia ngomong kayak gitu. Iya, sabar ya. Tolong dipasang maskernya dulu. Nanti kita clip on-nya juga, audionya. Jadi langsung dipakai ya. Ini kita ajak masuk ke dalam kali ya, Roy ya. Nggak apa-apa. Tapi saya takut terjadi pertengkaran. Tapi ya udahlah ya, ini resiko. Tapi kan tadi Mbak Reni bilang tetangganya kan nggak satu. Sebenarnya tapi kenapa? Ya? That's my point. Kenapa? Dia itu, ya kan saya ngerasa tetangganya ya kan? Bahkan maksud dia apa dia ngajak-ngajak saya? Rumah kamu sama rumah dia berapa beda? Deketan. 2 blok saja. Iya, deketan cuma 2 rumah aja. Iya udah masuk bro, dalam dia. Silakan, boleh minta kursi? Boleh minta kursi. Maksud lu apa lu, ha? Sabar, Mbak. Sabar. Lu ini sampai kayak gitu lu. Sabar. Lu minta antar gua ke sini, ha? Maksud lu apa? Lu yang bilang anak gue anak haram, lu maksudnya apa? Oh, siapa? Oh, Mbak Reni ini orangnya. Iya. Kok diajak ke sini? Ya saya kan mau curhat sama Mas Roy gimana caranya
tetangga saya ini nggak gosipin saya terus. Jadi Mbak Reni sengaja pura-pura minta Sejak ditemenin kapan untuk- saya ngomongin lu, ha? Sebentar, sabar. Saya Mbak Reni. Kemarin itu saya dapat informasi dari anak saya. Mbak Reni sabar. Mbak namanya siapa? Kita ganti dengan nama Mungkin gini samarannya. kali, maksudnya si Mbak Ila ya. ini Iya. Ya Ila. bawa dia supaya dikasih lihat apakah benar ini ngompor-ngomporin atau ngomongin dari belakang gitu. Iya. Maksud dan tujuannya Iya, itu. saya- Maksud terselubungnya Mbak Reni seperti Iya. itu. Ini kan tau gak? Ini tuh acaranya acara besar tau gak? Acara Iya, bagus iya, ini di sini. Mbak. Ini bisa ditonton sama seluruh orang, seluruh Mbak Ila. masyarakat bisa nonton ini. Sayang, ntar diselesain ya. Tapi kenapa Mbak ngatain anak saya anak haram? Mbak Saya Reni. kan buat nikah resmi dengan suami saya. Sebentar. Ini nggak akan ada selesainya kalau debat kusir kayak gini. Yang satu merasa digosipin, yang satu merasa Mas Bayu, coba ya. Merasa ngomongin dia, saya nggak pernah ngomongin dia. Iya, sabar dulu ya. Kita bicara baik-baik. Ya. Mau baik-baik di mana? Dia itu udah bikin malu saya kesini. Enggak ada yang dipermalukan kok. Harapan kita Udah ngajak bisa. saya kesini. Sekarang gini, Mbak, ini tetangganya merasa punya masalah di rumah. Saya nggak pernah ngerasa punya masalah sama dia. Oke, kalau begitu kita selesain. Kalau emang nggak ada masalah, kita selesain ya. Kita cari solusinya. Kita bantu tetangganya untuk dapat solusi dari masalah Enggak. dihadapin. Saya nggak terima. Baik, boleh nggak terima. Tapi Mbak tenang dulu. Tenang dulu, ini minum Enggak. dulu. Ini minum dulu. Tenang. Enggak. Tenang, minum Tenang, dulu. tenang Minum dulu. dulu, minum dulu. Ini lu. Tenang. Jangan disiram. Enggak. Buat minum dulu. Yuk. Coba tenangin diri dulu, minum Istighfar, dulu. istighfar. Saya nggak bisa. Coba. Kalau seandainya kamu tuh yang diomongin kayak gitu, coba terima nggak? Kalau saya sih orangnya Hah? cuek ya. Saya nggak bisa dong kayak gitu. Saya dibawa ke sini sama dia buat nganter dia. Iya. Tapi kenapa dia ngejar-ngejar saya di sini? Iya. Tolong tenangin, Mbak Ya, Reni. karena memang saya tipe orang yang gak dengerin orang. Mbak enak nggak kalau misalkan diomongin? Iya Hah? ngerti. Tapi gini, kan segala sesuatu bisa diselesain dengan baik-baik. Oh, Dan apalagi ini bulan suci loh. Ya? Iya. Saya tetap nggak terima. Iya, sabar, Mbak. Minum dulu, Sabar. Mbak. Minum aja, ya. Sejak kapan gua ngomongin lu? Nggak usah dijawab, Mbak. Nggak usah diladenin dulu. Sabar dulu, Mbak. Mbak, sakit saya Mbak. Saya dipermalukan di sini. Enggak ada yang Enggak, kok. dipermalukan Kita cuma mau nyelesain Kita bantu masalah. temennya, tetangganya ini. Dia punya masalah, kita bantu dia ya. Mbak ini temennya Gua kan? nggak pernah ngomongin anak lu. Apa lu? Maksud lu apa? Ini bulan baik loh. Ini bulan baik. Jangan ada pukul-pukulan di sini, enggak. Saya nggak izinin itu. Coba seandainya Ya, kita Mbak nggak yang akan kayak biarin gitu, itu, coba. kan, Roy? Ya, tapi kan bisa diselesain. Saya ini tetangga paling deketnya. Udah. Yuk. Yang ada tuh dia yang tukang gosip, dia yang selalu ngomongin bareng. saya atau Udah, enggak? Kamu Tahan, tuh yang suka tahan. gosip saya. Boleh minta tisu nggak? Boleh minta tisu tolong. Udah duduk dulu. Jangan. Kamu lebih jangan. ngerti, Tunggu. Roy. Coba Sabar. tuh kamu bilang tuh sama dia, jangan pernah dia ngomongin kayak gitu, bikin malu orang. Udah dia udah kesini, Iya. ngajak-ngajak gua kayak gini lu. Baiklah, istighfar, baiklah. Istighfar. Istighfar ya. Ini bulan baik. Ini bulan Ramadan. Ya saya tahu ini bulan baik, bulan Ramadan. Oke, baiklah. Saya mohon, saya minta tahan emosinya. Duduk dulu boleh? Duduk dulu, tahan ambil Saya nafas. udah terlanjur sakit hati Iya, saya. kami bisa ngerti. Punya tetangga kayak gini. Iya. Mbak, Iya, emang ngerti. bener ngerasa Ngerti. dia ngomongin. Iya, saya dapat dari anak saya kan ibunya teman tetangga saya juga. Dia kamu yang bilang Kamu tuh ya. Mbak, istighfar Mbak. Kok emosinya nggak bisa ditahan banget sih? Enggak. Diikutin sih emosinya Kalau kayaknya. emang saya ngerasa sakit hati kayak gini. Iya, tapi kan Mbak, kita kan mau menyelesaikannya dengan baik-baik. Kalau memang Mbak enggak, ya udah. Coba nanti kita bicara-bicara dulu, ya. Kita ngobrol dulu. Kita ngobrol Yuk, dulu. yuk, kita duduk bareng, yuk. Biar kamu agak tenang. Yuk, Mbak. Dibuka aja, biar agak tenang. Ya, duduk bareng dulu. Jadi ceritanya kamu mendengar dari orang lain Mbak. bahwa dia Iya. yang ngomongin. Iya, ngerti banget. dia yang gosipin anak saya anak haram. Saya nggak terima dengan Sakitnya cara bukan kayak main, gitu. saya Di depan ibu-ibu. dipermalukan banget Iya. di sini. Sampai anak saya nggak mau sekolah. Iya, ngerti. Cuma kan nanti kita bicara bareng, ya. Tahan dulu. Oke, ya. oke. Kita Ini duduk dulu, overlapping. ya. Duduk dulu, Yuk, silakan. yuk, ayo, yuk. Silakan. Ayo, Baiklah, Baiklah di sini dulu, Baiklah, ya. mohon sabar dulu ya. Tolong. Sini dulu. Bener ya? Silakan Mbak Gini-gini, Reni. mau nanya Mbak Reni, mohon maaf ya. Ya. Saya pengen nanya aja, penasaran. Jadi di kalangan
kalangan ibu-ibu sekolah gitu ya. Iya, dia Jadi ada salah satu orang tua murid bilang kalau anaknya anak haram. Iya. Tahu dari mana? Tahu dari si gitu. iya. Tahu belum? Sejak kapan gua ngomongin anak lu? Ibu itu yang bilang. Hah? Jadi mungkin nih ya, Bay, mungkin Aha. Mbak Reni sudah menaruh kecurigaan. Dan menaruh kecurigaan bahwa Mbak ini sebenarnya yang ngomongin. Oh, sebelumnya tuh udah ada curiga Mungkin kayak ada gitu, feeling kali ya, ini yang ngomongin. Dan kamu membawa ke sini tampaknya mau dibongkar sebenarnya kebenarannya seperti apa gitu kan Iya. maksudnya. Saya pengen tahu. Pengen tahu, dibawalah ke sini. Sebenarnya dia tuh kayak gimana? Iya. Jadi lu tuh mau mempermalukan gua, ha? Lu tuh ngejebak gua. Iya. Ya kenapa kamu Lu bilang seakan-akan anak gua yang ngomongin lu. Mbak Reni, bisa kendalin diri nggak? Bisa. Saya mohon, Saya ini bulan udah suci loh. sakit hati. Nah, tolong hormatin semuanya di sini. Saya minta, tolong ya. Saya hampir tiap hari kalau Iya, dengar iya. dia juga tukang gosip, Iya, tau nggak? Dia bisa- tukang gosip sebenarnya. Iya, bisa diem dulu. Sebenarnya Stop, dia stop, yang stop. selalu Ini ngomongin nggak. saya. Ini kita coba berusaha untuk nyelesain semua masalahnya, nyelesain konfliknya. Tapi kalau marah-marah seperti ini, yang ada akan ada masalah baru nanti. Capek kan seperti itu? Kamu marah pun juga pakai energi loh, capek. Iya. Udah Buat lah, apa coba? kita Apalagi serius. tetangga. Saya ini, Roy, Iya. saya udah nahan-nahan, tahu nggak? Saya juga dengar dari tetangga, dia itu yang suka ngomongin saya. Setiap saya pulang kerja, dia ngomongin saya. Setiap saya pulang, dia ngomongin saya. Setiap saya beli apa, dia ngomongin saya. Saya ngomongin Udah, apa? diem dulu. Kita biarin Iya, kita biarin dulu kalau- biar keluar semua. Mbak, kamu ngerasa nggak kita sebagai public figure atau orang juga sering diomongin? Dan menurut saya, Ya, sekarang gini, kalau misalnya ya kalau kita merasa enggak, kenapa harus open gitu loh kayak, loh emang gue Harus pikirin diurusin, gitu loh. kenapa harus dipikirin? Mbak juga jadi artis karena apa? Karena gosip kan? Ya, Dok, enggak. jangan Maksudnya dis- gini loh, Mbak, maksudnya tolong gini loh. sopan ya, Mbak. Jadi kalau kita ini kan misalnya digosipin, kalau kita enggak kenapa takut gitu Tuh, loh. kenapa harus risih? Saya nggak pernah takut, tapi Bukan. kenapa? Saya tuh ngerasa risih. Dia yang selalu ngomongin terus, tapi dia nuduhnya apa? Nuduhnya malah saya yang ngomongin dia. Kenapa anak saya bilang anak haram sampai dia nggak mau Sebentar, sekolah? kita dengerin ya. Kita dengerin versinya Mbak Reni. Mbak Reni, bener suka ngomongin Mbak Ila di belakangnya dia. Saya nggak pernah ngomongin dia. Kapan saya ngomongin dia? Ibu-ibu juga yang tetangga-tetangga juga tahu. Saya nggak pernah ngomongin dia. Gak pernah ngomong. Lu ke warung, lu ngomongin gua. Apa emang? Kapan Yang saya didengar ngomongin apa? Lu Emang ini ada, katanya lu apa? nongkrong ngomongin gua. Apa? Saya Dengernya juga apa? pernah ngomong. Mbak Ila diomongin apa sama Mbak Reni? Gua sebagai katanya pulang pagi, pulang kalau kerja kan saya malam, pulang malam. Dibilangnya apa? Kerjanya coba. Setiap saya pulang kerja, tetangga saya datang ke rumah apa? Apa katanya? Dia ngomongin saya. Dibilang, Setiap saya habis belanja, dia ngomongin saya. apa? Ngomongin apa? Ya bilangnya dia punya duit terus dari mana? Dia belanja terus dari mana duitnya? Kalau Oke. bukan ngejablay. Nah, Mbak Ila pernah nanya langsung nggak ke Mbak Reni untuk konfirmasi bener nggak kamu ngomongin ini ke saya? Pernah nggak? Saya nggak pernah ngomongin karena apa? Takut kesinggung apa gimana? Oke, sekarang kan udah ada di sini semua dua-duanya. Mbak Reni bener pernah ngomong gitu ke tetangganya. Seingat Mbak Reni. Saya tuh nggak pernah kamu bilang kamu. Alah, lu jangan ngelak lu jadi orang lu. Apa Jangan buktinya? ngelak aja lu. Ajak orang itu ke saya. Menurut kamu gimana, Roy? Yang denger aja capek ya, apalagi dianya. Oh, kamu harus ada duduk di sini biar kedengar. Waduh. Lebih capek lagi nahan. Iya, Apa? Nahan diomongin terus, lebih capek. Mereka kan lebih tahu. Tolong bilangin sama orang ini, ya, biar jangan ngomongin orang terus, jangan nuduh-nuduh orang sembarangan. Bilangin. Kok ini mana kebalikannya sih? Kan saya bilang kamu yang bilang anak saya haram. Sejak kapan gua
ngomong anak lu haram. Kamu bilang? Enggak. Sebentar ya, sebentar. Kan Mbak Reni datang ke sini karena katanya ada yang gosipin. Iya. Ya, ada yang ngomongin. Tetangganya itu maksudnya adalah Mbak Ila ini. Iya, saya Yang dimaksud. maksudnya Mbak Reni dengar dari siapa? dari ibu yang nomor rumah 5 dari rumah saya, dia bilang kayak gitu. Jadi Nomor 5 maksudnya rumahnya. tetangga yang Iya, lain. tetangga yang nomor Oh, 5. oke. Makanya Mbak Reni ini ngajak Mbak Ila ini supaya bisa klarifikasi gitu. Iya, saya ingin kejelasannya. Berarti selama ini lu nuduh gua ya? Lu tuh diem cuma di depan gua doang. Lu tuh diemnya cuma di depan gua doang. Tapi lu kalau udah keluar rumah, lu ngomongin gua. Monyet. Siapa yang ngomongin lu? Ini kebakar banget emosinya ya. Gila. Iya. Mbak Ila ya. Iya, Gila. orang kalau udah Banyak emosi. yang lihat loh malah kamu kayak gini. Ya justru saya udah dibikin malu sama dia, udah dibawa ke sini. Tapi Saya bisa- niatnya cuma ngantar dia doang nih semua. Bener lu, ha? Gila. Lu ngomong apa? Duduk dulu, baik-baik dulu, duduk dulu. Gila, coba Reni. istighfar dulu. Sabar, Mbak Ila yang susah mencari emosinya. Tahan dulu biarkan kita punya penerawangan. Iya, betul. Iya. Ya, kita selesain ya. Mbak Ila, Soalnya Mbak Ila juga tenaganya kuat udah banget. capek juga kan dengar omongan ini itu. Iya kan? Capek, saya udah capek banget, udah kesel banget. Oke, kalau gitu kita cari jalan keluarnya. Semuanya harus selesai malam ini ya. Ya, setuju ya? Kita cari jalan keluarnya ya. Oke? Saya tetap belum bisa nerima dia. Iya. Saya belum bisa maafin dia. Iya, paling enggak supaya nggak ada omongan di luar sana lagi. Ya. Gini. Oke, kita dengerin dulu. Tadi udah dengerin Mbak Reni ngomong apa. Sekarang Mbak Ila bisa ngomong baik-baik ya. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Tapi bicara baik-baik. Saya minta bicara baik-baik. Saya itu nggak pernah sebenarnya ngomongin dia. Yang ada tuh dia yang ngomongin saya. Kamu pernah lihat buktinya? Apa dengar Pernah dengan- kalau lagi ngerumpi. Tapi setiap kita misalkan ada saya ngobrol sama tetangga. Misalkan dia nih, lihat saya ngobrol sama tetangga. Dia pergi. Ya kan? Nggak mau gabung gitu. Tapi di saat saya nggak ada, dia ke situ. Dia apa ngomongnya? Dia tadi ngomongin apaan? Dia tadi ngomongin gua ya? Coba. Tetangga saya suka ngadu sama saya. Dia tuh habis belanja dapat duit dari mana? Sakit nggak coba digituin, tapi kita nahan diri. Coba. Kalau saya jadi diri saya sendiri dan jadi kamu sih, saya sih cuek ya. Maksudnya mau Ya, karena enggak gitu karena ya. enggak. Kalau enggak sih emang nggak perlu Nggak ditanggepin. perlu tanggepin. Jadi ketahuan nih kalau misalnya yang meledak-ledak malah yang lebih salah. Ini yang kalau malah dia malah lebih kelihatan lebih wise. Jadinya kayak gitu image-nya. Jadi image-nya orang, maaf ya. Balikan Jadi fakta nyalain gitu. kamu karena kamu emosinya nggak bisa Nggak bisa ditahan. tahan. Ya karena udah lebih sakit, Kak. Saya itu diomongin terus sama dia, gimana nggak mau meledak emosi saya, coba. Tapi Reni sendiri gimana? Sebenarnya maaf ya, kalau boleh ini memang pernah nggak? Maksudnya ini kan bulan Ramadan ya. Kalau misalnya memang ada salah, apa salahnya ya maaf-maafan aja. Jadi biar clear. Saya nggak pernah dia ngatain dia. Nggak pernah gosipin ke ibu-ibu itu. Benar. Pernah nggak? Atau misalnya karena emosi anaknya dibilang gitu, akhirnya balik ngatain. Nggak tanpa pernah. sadar Kepancing loh. gitu? Nggak pernah saya Kepancing. Nggak pernah? pancing seperti itu. Bener nggak pernah? Bener. Mbak Reni pernah nggak melakukan seperti apa yang dicurigai sama Mbak Reni? Mbak Ila pernah? Saya itu nggak pernah. Saya orang kampung Tauput. Saya itu orangnya diem kalau di rumah. Jadi nggak pernah ngomongin Nggak apapun? pernah. Saya pulang kerja di rumah, beres-beres rumah. Selesai tidur, berangkat lagi kerja. Mana ada waktu buat ngomongin dia. Berarti ada orang yang adu domba kalian berdua dong? Bisa. Ngomong kesini begini, ngomong kesana begitu. Tapi emang dia itu sebenarnya itu benci banget sama saya. Kata siapa? Buktinya apa saya Kayak bicara orang iri. Gua Iya, belanja lu apa saya iri. iri? Loh, dia juga ngerasa yang sama. Mbak Reni Iya. juga ngerasa yang sama. Karena saya kerja malam, waktu katanya anak saya haram. Betul bilang anak haram. Nggak pernah. Nggak pernah dari mana sampai anak saya bilang, Lu malah dengerin anak kecil. ya kan anak kecil nggak ada bohongnya. Anak kecil itu jujur. Enggak, ini kan Anaknya sebenarnya hebat. masalahnya jelas sama-sama Ya anak ini saya dikatain anak haram. nggak seperti yang dituduhkan intinya. Lu tuh jangan ngomong ngatain anak.
Udah minum dulu. Ila minum dulu. Minum dulu nih. Bayar sampai pusing. Iya. Saya nggak terima Kak. Saya tuh nggak pernah ngerasa kalau saya ngomong anak dia tuh anak haram. Saya nggak pernah ngerasa. Hah? Iya berat. Dia diem nggak taunya dia kayak begitu sama saya. Hah? Kamu kok ngomong kayak gitu seperti saya, hah? Sini lu kalau mau berani sini lu samperin gua sini, hah? Hah? Sini lu samperin gua, lu ngomong tuh dari kemarin seharusnya lu ngomong sama gua. Dah. Nggak usah gua jadi pendamping lu di sini, ngapain gua? Lihat aja Udah gini tuh deh, dia kayak gini gitu. deh. Ini Gua tuh maafin lu ya. Bukan. Awas lu ya. Gua nggak bakal maafin lu. Mau nggak takut? Ini kena nggak? nggak kena ya. Kena apanya? Nggak kena kan? Kena ya? Enggak. Kurang ajar dong lu, nggak tahu diri lu, hah? Nggak tahu diri lu jadi orang lu. Udah gua bela-belain lu malah kayak gitu lu sama gua. Lu sini kalau emang lu berani ke gua lu nyamperin gua. Aduh, Mbak. Gimana Nggak, tuh tapi ya? Mbak Reni, satu hal mungkin yang bisa digarisbawahi bahwa curigaannya itu tidak terbukti. Mbak Ila nggak pernah ngomongin seperti yang dipikirin Mbak Reni. Soalnya dia emosi banget sih. Ya. Iya, dia merasa Merasa dipermalukan karena gue nggak bikin gitu, gue nggak ngomongin kok, malah yang gue denger lo ngomongin gue. Gitu. Jadi ya ini berarti Mbak salah sangka. Ya sama. Karena kan nggak, maksudnya waktu dia ngomongin maksudnya nggak lihat dengan mata kepala sendiri ya. Cuman dengar. Karena si ini ngomong gitu. Memang itu bahaya sih. Iya sih. Terus kemakan Bahaya. omongan akhirnya sulit. Iya. Ya kalau dia memang nggak merasa saya omongin, kenapa dia mesti marah? Ya mungkin karena saking Merasa enggaknya kali ya. dipermalukan. Mungkin kalau Iya. positifnya gitu kali ya Roy. Iya. Emang enggak, gue nggak ngelakuin itu, jadi dia marah. Kesel. Tapi sih kalau menurut opini saya si Ayla ya tadi ya. Ila. Ila Ila. tadi tuh memang nggak patut dicontoh sih. Oh iya, kalau sikapnya sih Kalau emang sikapnya ya enggak. Karena ketahuan banget dari cara gestur ngomong, intonasi, segala macam dia bukan tipe orang yang bisa saya percaya atau orang baik gitu. dan pendendam Dan sih kayaknya. pendendam gitu loh. Dan kalau dari Nah, warna tuh. auranya kamu lihatnya gimana sebenarnya orang? Iya kayak meledak-ledak merah api segala macam bla bla bla. Dia sampai matanya juga berair. Iya. Jadi aku ngerasa kalau memang Terus kenceng Iya, ininya. badannya nggak bisa ditahan. Wah gitu. Masih tinggi. sebenarnya aku boleh nanya nggak sih esensi kalau diomongin orang atau haters gitu, sebenarnya kan kita bisa memilih untuk cuek atau kita cuek atau kita perhatiin, bukan? Iya. Kita punya kapasitas kan untuk memilih Betul. apa yang akan hari ini kita akan melewati hari yang bahagia atau tidak dengan membaca sosial media. Kita bisa memilih, bukan? Iya, Apa betul. yang kita mau. Apalagi kalau misalnya omongan yang gak enak ya pilihannya selesaikan atau abaikan, sesimpel itu sih. Iya benar. Mau diselesaikan, selesaikan baik-baik. Kalau nggak bisa, abaikan. Udah. Iya. Sebenarnya kalau mau nikmat ya, Iya. kan kita mau tidur nyenyak. Iya. Tidur enak, lebih enteng gitu. Tapi mungkin karena anaknya juga Iya, diomongin dia kan. Jadi mungkin malu. karena posisi anak nggak sampai nggak sekolah loh Roy. Iya. malu. Karena malu. dia dikatain. Anak kan nggak bisa dipaksa ya. Iya, benar. Perempuan lagi anaknya, sensitif kan. Iya bener, teman-teman teman-teman Iya. sekolah kan biasanya Anak zaman ngomongnya sekarang juga kan begitu. tinggal lepas gitu aja. Dan mungkin disisihkan ya, Iya, sempat disisihkan dari teman-temannya, teman-temannya. dikucilin. Sampai kayak gitu. Iya. Kan saya kasihan juga lihat anak saya kayak gitu ya. Nggak, tapi tadi Mbak Reni udah denger sendiri dari Mbak Ila kalau dia nggak pernah ngomong seperti yang dipikirin Mbak Reni, gimana tanggapannya? Ya kalau memang dia nggak pernah ngomong, kenapa dia mesti emosi kayak gitu? Ya Saya oke, pengen kebenarannya ini maafin aja. dulu emosinya, maafin dulu marah-marahnya. Tapi yang jelas dia nggak pernah ngomongin seperti yang Mbak Reni pikir. Ya saya sih masih sanksi juga sih Mas. Jadi nggak Sanksi, percaya iya. sama apa yang dia omongin. Iya.
walaupun dia Karena- ngomong di depan orang banyak Iya, seperti karena ini. kan imbasnya ke anak saya gitu. Dia Tapi ngomong kayak gitu. yakin banget ya kalau misalnya memang Saya yakin dia. sih dia ngomong kayak seperti itu. Tapi nggak pernah ngelihat dia ngomong. Maksudnya menyaksikan dia ngomong pernah Ya, nggak? saya nggak pernah lihat. Cuman ya anak saya kan dengar dari mulut dia sendiri. Anak saya. Oh, yang jadi yang dengar. menyaksikan tuh anak. Ya udah, ini mudah-mudahan sih ya setelah ini ya, setelah mendengar tadi baiknya sih ya namanya tetangga kan ada Pak RT atau Pak Iya. RW gitu ya, bisa dilibatin Iya. untuk bisa menjaga kerukunan. Tapi mungkin yang TRW juga Lingkungan kalau ya. kondisi. Ya, saya takut juga kalau dia emosi kayak gitu, ya. marah-marah mulu gitu ya. Iya, yang penting niatnya udah baik. Mbak Reni datang ke sini dengan tujuan Iya. untuk menyelesaikan semuanya, Sama-sama. itu udah satu langkah udah. baik. Betul, Satu. betul. Jadi nerima apapun yang terjadi ya, yang penting damai lah ya. Damai. Ya, kami harap setelah ini bisa diselesaikan baik-baik ya. Tapi yang jelas Mbak Reni udah bisa dengar langsung dari omongan yang dicurigai. Mudah-mudahan agak lebih sedikit lega. Dan sekarang bagaimana ngeberesin yang udah sempat rusak nih. Termasuk omongan teman-teman sekolah anaknya. Iya. Ya, Saya usahakan. Roy ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Oke. cukup elus dada aja, sabar dan nggak usah peduli kalau orang ngomong apa. Baik, Gitu. terima kasih ya Mbak Reni. Makasih Mas. Kami harap yang terbaik, salam buat anak-anaknya dan suaminya. Iya, salam ya. Ya, selamat malam. Malam Mas. Silakan. Hal yang paling berbahaya di dunia ini bukan pisau yang tajam, melainkan lisan Anda sendiri. Kalau dilihat tetangga seperti ini, kayaknya memang harus ada yang datang sih dari tim menembus mata batin ya ke rumah mereka untuk menyelesaikan, paling nggak untuk Iya. memberi nasihat lah yang mau yang bisa didengerin gitu. Iya, Roy. mudah-mudahan kan ini juga ditonton ya Iya. sama tetangga apa. Jadi Iya. ada malunya lah ya kan, Iya, mudah-mudahan sampai segininya gitu. Karena perkembangan anaknya sebenarnya kasihan. Iya. Betul. Ada korban ya. Iya, jadi Ada korban, korban, anaknya. Menurut kamu gimana, Roy? Iya, harus diselesaikan sih. Beneran kita harus melakukan sebuah penelusuran mungkin Iya, untuk datang ke tempat datang mereka ke ya. tempat mereka untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Karena di sini tadi dia juga masih emosi ya ilahnya. Pasti. Nggak Takutnya bisa malah diajak lebih apa ya, tambah masalahnya. tambah. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini tim menembus mata batin akan mendatangi tempat partisipan kita, Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Ustadz Roma. Kali ini kita akan menuju kediaman Ibu Reni untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Reni dan Ibu Dia. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk mereka. Pemirsa, sepertinya kita sudah akan sampai ke kediaman Ibu Reni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Azam, Ya, Pak Ustadz. sepertinya nggak ada orang di dalam. Iya, Pak Ustadz. Terus gimana? Apa yang kita Baiknya kita tunggu ya, Pak Ustadz. kita tunggu? Sini, Pak Ustadz. Sekarang tunggu ya, Pak. Nggak tahu nih, sepi banget ya. Nggak ada orang. Ada Antv Pak Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ibu. Pak. Saya Ustadz Roma, Ibu. Ya. Ini Pak, saya mau kasih tahu Mbak Bapak, tetangga saya Bu Lia itu suka gosipin saya Pak. Apa nggak sebaiknya kita bicara dalam? Nanti dulu Saya Pak. tinggal dulu. Ya, makasih Mas Azam ya. Nanti dulu Pak. Sekarang kan jam-jam segini kan biasanya mereka pada gosip. Di mana? Di rumahnya, itu yang di rumah si Ibu Lia. Terus Kalau untuk buktinya, biar kita sampein ke rumahnya ya Pak ya. sekarang? Iya. Tapi Kan Ibu biar janji. bukti buat Pak Ustadz. Tapi Ibu supaya saya janji, juga bohong Ibu gitu jangan Pak. emosi, tahan emosi Ibu. Iya, Kita iya, kan saya- mau klarifikasi masalah, bukan cari masalah. Ya saya janji nggak emosi. Lebih baik kita Baik. kesana ya Pak yuk. Baik, Yuk, yuk Pak. silakan Bu, silakan Bu. Yuk Pak Ustadz. Sebulan Iya, Ustadz. Ibu sabar dulu. Sabar, tenang, jangan emosi.
Jangan emosi. Tuh kan, Pak Ustadz lagi dengerin saya tuh kan. Coba, kedengeran nggak? Tuh dengerin. Tuh dengerin, dia gosipin saya Pak Ustadz. Coba dengerin dulu. Tuh, Pak Jangan Ustadz, emosi dulu. Jangan itu emosi tuh, dulu. apalagi tuh si Reni tuh. dia nyebutin nama saya Pak Ustadz. Tuh denger. Ya udah, sekarang gini. Sekarang kita pulang. Biar ibu tenang. Lebih baik kita pulang. Tapi sebentar Pak Ustadz. Ibu mau ngapain lagi? Ibu, astagfirullah, ibu ngapain, Bu? Ibu apa yang ibu lakuin itu? Bu, buat apa? Mau kemana? Bu, sabar. Bu, tunggu, Bu. Bu, sabar. Bu. Pak Ustadz. Ibu nggak boleh seperti itu. Sama tetangga nggak boleh berperilaku seperti itu. Agama kita melarang, Ibu. Lu ngapain? Lu ngelempar telur ya? Lu ngelempar telur di depan rumah? Siapa yang mencari telur? Stop. Ibu Reni duduk. Ibu tenang. Ibu duduk dulu. Ibu siapa namanya? Ibu Lia. Ibu Lia. Coba duduk. Ibu juga. Coba tenang. Sebentar. Iya, ini saya akan menyelesaikan masalahnya. Cuma tenang. Coba Ibu cerita apa masalahnya? Dia tuh ngatain anak saya anak. Kamu Bentar, tuh Ibu. tukang rumpin. Ibu Kamu sabar dulu, sebenarnya sabar ngatain dulu. saya. Saya ngatain. Sudah tenang. Ada wajah aku. Sudah. Istighfar. Satu-satu ngomongnya. Kalau begini masalahnya nggak akan selesai. Saya kan kesini untuk menyelesaikan masalah. Coba cerita ke saya. Dia itu cerita anak saya, anak. Selama ini lu kan ngumpet-ngumpetin. Selama ini lu nggak pernah bilang kan sama anak lu. Sejak kapan saya nyerahin anak? Udah. Bu, jangan macam-macam. Sabar, tenang. Biarkan saya bicara sekarang. Ibu dengerin omongan saya. Dalam kehidupan bertetangga itu mempunyai hak satu sama lain. Saudara paling dekat adalah tetangga kita. Assalamualaikum. Salam. Lisa, kamu dari mana? Bu, apa-apaan ini semua, Bu? Pak Ustadz, yang anak perempuan saya. Ibu Pak sabar. Ustadz. Ibu sabar. Lisa, kamu dari mana? Itu makanan buat siapa? Tuh Pak Ustadz, saya benci kelakuan anak saya gitu Pak Ustadz. Nggak bisa dibilangin. Tapi ibu harus sabar. Ibu juga jangan kepancing emosi. Iya, itu gimana saya Pak Ustadz? Lisa, kamu mau kemana? Ibu nggak usah nanya-nanya. Mau kemana? Lisa, ini ibumu. Astagfirullahaladzim. Udah, bukan urusan Ibu. Tuh kan Pak Ustadz, lihat anak saya nggak bisa dibilangin. Ya udah, ibu sabar. Jangan emosi. Ayo kita ikutin Pak. Kemana dia perginya? Tuh kan Pak Ustadz, pasti dia ke tempat pacarnya Pak Ustadz. Iya, kita akan coba lihat nanti, Bu. Kita ikutin dulu dari belakang, bener nggak? Jangan sampai kita berprasangka tidak baik. Ustadz, saya sebenarnya capek ngadapin anak saya sering pulang malam-malam. Iya, cuman ibu harus sabar. Anak itu kan karakternya berbeda-beda. Ya, agama kita mengajarkan dalam Quran, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang lemah lembut. Maka nanti anak ibu juga insya Allah akan diberikan tutur kata yang lemah lembut ketika itu sudah dimulai dari diri ibu. Bu, maaf sebelumnya. Ini untuk menjaga identitas ibu, tolong maskernya dipakai dulu. Ribut ya pakai masker. Itu anak saya tuh. Ibu, ya sabar. Pak Ustadz, ayo kita gerbek Pak Ustadz. Ayo, tapi ibu sabar. Ibu sabar. Bisa? Ibu. Siapa yang kayak gitu? Pak Ustadz, dia kekakuan Ibu anak saya. ngapain di sini? Ya, Ibu Ibu sabar, butuh Ibu sabar. Lisa. Lisa, ngapain kamu dengan laki-laki itu? Lisa udah tahu semuanya, Bu. Lisa itu anak haram kan? Siapa bilang kamu dia anak haram? Itu bukan suami saya. Ibu. Ibu udah bohongin Lisa. Pak, lihat tuh Pak. Pak Ustadz, Ibu sampai ini udah bohongin Lisa. Ibu, Mbak, Bapak, ayo kita selesaikan baik-baik. Kita duduk dulu. Ini kan Bapak Lisa. Iya, Mbak, duduk. Siapa bilang? Kamu tuh anak saya. Ayo, kita selesaikan baik-baik. Ibu duduk. Ibu sabar. Aduh, gimana saya nggak emosi Pak? Dia tuh bukan suami saya.
Dari mana anak ibu tahu kalau ini bukan suami ibu? Iya, ibu harusnya ngaku. Dia itu bukan suami saya, kamu tuh anak ibu, dia udah nggak ada, udah meninggal. Bapak, mohon maaf saya tanya, ibu ini benar istri bapak? Dia itu benar istri saya. Tapi kami belum menikah. Astagfirullahaladzim. Dulu kita pacaran. Saya mengaku depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tio. Mana Kang? Nggak ada. Jangan mas, jangan mas, jangan. Mas, jangan. Nggak ada. Bye, bye, bye. Bye. Ini partisipan. Kok pisau? Lepas. Mas. Lepas. Ini partisipan ya? Ini partisipannya. Tenang Mas, duduk dulu. Tenang. Udah mulai nggak tenang deh. Dari tadi? Mas ambil nafas dulu dalam-dalam. Tenangin dirinya dulu. Ya, sabar. Ya, kita tahu ini mungkin ada masalah yang udah lama. Hah? Bawa dalam aja. Oke, ya kita ke dalamnya. Tenang ya. Kita jalan. Oh. Mas tenang. Ya, oke. Iya, pelan-pelan. Tolong dibawa. Mas Tio. Mas Tio butuh minum nggak? Hah? Butuh minum ya, biar lebih tenang ya. Boleh, Kang Yana, kita tolong Kang. Kang. Minum dulu, Mas. Ya udah oke, ini pegang aja dari sini. Itu tadi Mas Tio pegang pisau tuh mau apa? Buat apa? Mau menyakiti diri sendiri gitu. Saya tuh nggak ada gunanya lagi, Mas. Jadi kalau menghabisi nyawa sendiri, bunuh diri, jadi selesai gitu masalahnya. Saya tuh pusing. Iya gini. Pelan-pelan. Kita coba bantu ya. Mas udah datang ke Menembus Mata Batin. Udah ketemu sama tim kami. Kita coba bantu selesai masalahnya. Tapi bukan dengan mengakhiri hidupnya Mas Tio sendiri dong. Ya nggak sih? Nggak selesai juga masalahnya. Ya saya tuh udah frustasi. Iya. Gak ada gunanya lagi. Oke, saya. boleh diceritain nggak? Cerita pelan-pelan ya. Kita coba bantu masalahnya. Frustasinya kenapa? Emang apa yang terjadi sih sebenarnya? Ada apa? Dulu saya itu seorang atlet. Atlet olahraga apa? Main bola. Sepak bola. Iya. Lalu? Saya ada istri. Dia sayang sama saya. Semenjak itu saya pergi keluar pakai motor dan saya dapat kecelakaan. Oh, jadi waktu itu naik motor kecelakaan terus? Ya masuk rumah sakit operasi. Ini kaki saya cacat nih. Itu yang bikin depresi sebenarnya. Karena emang pekerjaannya Mas Tio ini emang seorang sepak bola gitu, pemain sepak bola. Bukan. Terus apa yang bikin depresi itu apa? Kenapa Mas?
Dan saya divonis masuk rumah sakit, terus keluar main nggak ada lagi. Istri saya minta duit. Ya duit apa? Saya nggak kerja lagi. Habis itu dia pergi tinggalin saya. Gak ada yang bantu. Pusing. Ya, kami bisa bayangin sih Mas. Kalau di posisi Mas Tio. Bayangin aja buat makannya susah. Semua yang ada di rumah saya jual. Ini yang ngasih baju buat kesini. Orang nih. Itu ada yang baik orang. Karena emang hidupnya Mas Tio itu adalah sepak bola gitu ya. Iya. Ini karena kaki nih. Sabar Mas. Mas, kalau nyakitin diri sendiri justru malah nggak nyelesain masalahnya loh. Malah makin depresi. Terus jadi, mohon maaf ya saya ulang ceritanya. Jadi Mas Tio ini setelah keluar dari rumah sakit dan gak bisa main bola lagi, semuanya habis, termasuk istri ninggalin Mas Tio. Iya. Dan ini percobaan bunuh diri seperti di belakang tadi, itu udah sering. Udah sih. Kalau saya ingat dia tuh gimana rasanya? Terus harapannya Mas Tio apa dengan datang ke sini? Saya pengen minta bantu sama Roy. Gimana selanjutnya hidup saya ini? Gimana ke depannya gitu? Ya mudah-mudahan kami bisa memberikan bantuan yang dia harapin sama Mas Tio ya. Mudah-mudahan Mas Tio juga bisa dapat solusinya nih. Tapi bukan dengan bunuh diri dan nyakitin diri sendiri Mas. Karena itu malah nggak nyelesain masalah apa-apa. Ya. Oke. Takutnya malah jadi tambah depresi ya. Iya, karena nggak terima, nyalahin diri sendiri terus. Oke, Mas Tio, sabar dulu, tahan dulu emosinya. Kami akan ajak Mas Tio untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tio, dengan tanggal lahir 4 Juni 1991. Sosok yang sangat tulus berhubungan dengan siapapun. Saya melihat rasa tulus yang ia miliki dikecewakan oleh orang lain. Masa lalu yang saya lihat, ia sangat bahagia dengan pasangannya. Akan tetapi, setelah adanya sebuah kejadian, membuat ia mengingat sampai saat ini dan tidak bisa terlupakan. Aura yang saya dapat di sini adalah kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan dan tangisan yang sangat kencang. Udah Mas Tio duduk aja, Selamat malam. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Tio dengan tanggal lahir 4 bulan 6 1991. Mas Tio ini adalah seorang atlet sepak bola. Hidupnya adalah bola. Tapi satu hari dia naik motor, mengalami kecelakaan, masuk rumah sakit dan harus dioperasi kakinya. Keluar rumah sakit dia udah nggak bisa main bola lagi. Dia Jadi bisa nggak ada main bola pekerjaan. lagi. Ya. Istrinya masih terus minta ini itu, minta nafkahi ini itu. Tapi yang buat depresi adalah karena Mas Tio ini hidupnya sepak bola, sementara dia nggak bisa melakukan itu. Jadi nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Jual-jual barang semua habis, sampai istrinya akhirnya pergi meninggalkan dia. Dan ini yang membuat Mas Tio ini makin terpuruk, bahkan sering banget mau bunuh diri, Roy. Oh,
Tadi di belakang waktu sebelum masuk juga saya jemput karena dia mau bunuh diri. Tangannya tuh udah megang. Aduh. Mana aja. Serem ya. Ya saya mengerti sih perasaannya bagaimana hancur banget dan hidupnya memang ya gimana lagi ya kan. Apalagi sekarang cari kerja. Gak ada guna lagi ini. Makanya dia datang ke sini, harapannya nih saya ingin minta bantuan untuk melanjutkan hidup. Saya mau minta masukan dari Roy gitu. Coba tanya, dia bisa nyetir gak? Mas Tio bisa nyetir motor kan? Bisa nyetir mobil? Bisa. Apa? Hah? Apa? Bisa nyetir mobil? Mobil. Mobil. Mas Tio. Ini kejadiannya udah cukup lama, Mas. Lumayan lama. Lebih dari setahun. Lebih dari 2 tahun. Kurang lah. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Ya masih ini belum bisa menerima yang akhirnya dia bisa bangkit gitu. Gimana cara motivasi orang ya, Roy, supaya dari terpuruk bisa bangkit lagi? Apa sih yang harus dipikirin? Untuk sekarang Tionya sih memang kita kalau ngomong gampang Gampang ya. karena Iya, ngalamin. Tapi nggak ngalamin. Kalau Tio yang ngalamin ya pasti susah. Apa sih yang bisa bikin supaya nggak terpuruk ya? Sebenarnya kayak nonton movie, nonton. Gimana di hidup saya lagi? Terus kayak gitu. Nggak, iya, that's why nggak bisa kita untuk Udah nggak punya apa-apa lagi. depresi dan banyak doa tiap hari. Dia mendekat curhat ke atas. Iya, curhatnya ke atas. Siapa tahu ada rezeki lebih. iya. Gitu tiba-tiba. Stres juga sih, kayak saya lihatnya stres juga. Oh iya, keluarga Mas Tio gimana? Jauh. Ada di kota yang sama? Enggak. Mereka tahu kondisi Mas Tio sekarang terpuruk kayak begini? Enggak tahu dia. Nggak ngomongin ke mereka, nggak ngomongin ke keluarga gitu? Gimana cara ngomonginnya? HP aja nggak punya. Iya. Tapi maaf ya tetangga-tetangga gitu. Nggak ada, saya pindah-pindah. Sekarang Ada nginep bantuan? sama rumah teman. Besok sana lagi. Kalau dia nggak suka lagi sama saya, diusir lah. Saya kan nggak bisa kerja. Ini gara-gara kaki nih. Ya mas. Iya. Nanti malah tambah parah, nggak nyelesain masalah apa-apa loh. Malah ada masalah baru nanti. Jadi selama ini pindah-pindah tinggalnya, numpang hidup di tempat teman-teman begitu? Iya. Nggak ada yang peduli satupun. Saya dulu balik ke rumah yang lama, saya liatin dari jauh. Saya kira istri saya balik, nggak ada. Istri mas kemana? Pernah dicari nggak? Nggak pernah. Mungkin dia ada punya suami lain. Tapi kalau seandainya istrinya mungkin ada, kamu bisa semangat lagi nggak, Tio? Dan melanjutkan hidup kamu yang lebih baru lagi. Secercah harapan, paling nggak ada teman hidup. Semangat. Motivasi. Iya. Bagaimana, Tio? Sakit di kepala. Tapi mungkin emang bener kata Roy sih yang nolong dia harus istri. Orang terdekat, Iya. orang yang benar-benar Orang bisa yang- Tidaknya datang melihat. Ya mudah-mudahan dengan aja. Tolonglah! Iya, kita coba bantu, kita coba nolong. Pelajaran hari ini ya buat pemirsa di rumah. Berarti kita nggak pernah tahu sebenarnya kita berada di atas, kapan kita ada di atas, kapan kita ada di bawah. Iya. Dan ketika kita di bawah, kita akan melihat siapa sebenarnya orang yang loyal atau setia. Dan kita yang berada di atas,
Semua datang. Semua udah pada datang. Di situ pelajaran yang aku tangkap dari Mas Tio. Hari ini aku belajar itu di Iya, pikiran saya. benar-benar. Tapi memang kalau saat kita terpuruk, terutama seorang suami ya, kehadiran istri itu justru yang Iya. satu-satunya yang bisa masih motivasi. Tapi sayangnya kalau istrinya ninggalin, Malah berbalik. Dia nggak tulus berarti. Kalau dia sayang banget, benar-benar dia urusin sampai. Berdua Iya. survive ngapain ya? saling support biar bangkit lagi semangatnya. Minimal dia kan kasihan lihat kondisi. Iya, minimal dari situ, dari kasihan. Rasa iba. Tolonglah, Ma. Mas Tio, mungkin kami nggak bisa membantu banyak, tapi mungkin ya izinkan kami untuk ya paling nggak dengerin dulu deh ya Mas Tio. Mudah-mudahan ini bisa membuat Mas Tio semangat lagi nih, karena dengan mengakhiri hidup justru nggak menyelesaikan apa-apa, terutama apalagi nyakitin kakinya lagi. Ya mungkin nggak bisa ngebalikin istrinya datang juga kan. Udah banyak penyakit, aduh. Gak ada yang peduli. Aduh, mau disampaikan dia kasih sugesti apa gitu, Bro. Apa? Kenapa sih? Enggak. Tapi lingkungannya Tio emang nggak pernah mempertemukan kamu sama istri kamu ya Tio ya? Gak ada. Hah? Dia Nggak pernah? benar-benar pergi jauh. Pergi jauh. deh. Oke, istrinya namanya siapa? Linda. Linda. Iya. Linda? Linda. Linda. Oke. Kenapa Mbak Ena yang namanya? Karena gini, jadi kemarin begitu Mas Tio ketemu dengan tim menembus mata batin dan dapat ceritanya ini, kita coba untuk nyari orang yang punya pengaruh besar buat Tio yang bisa ngasih semangat Iya. itu siapa. Ketemu akhirnya. Ada satu orang yang dirasa bisa memberikan semangat untuk Mas Tio. Siapa kan? Nah itu dia, Mas Tio mau nggak ketemu sama orang yang memang harapannya nih bisa memberikan semangat lagi buat Mas Tio? Mau nggak ketemu sama dia? Gak ada yang peduli. Hah? Gak ada yang peduli. Percuma aja. Ada ya orang yang peduli. Ini dia peduli sampai dia bela-belain datang ke sini, mungkin mengorbankan waktu, tenaganya. Ada kok yang masih peduli. Boleh minta tolong di-invite ke bawah, masuk aja. Dikasih maskernya, ditutupin sama dikasih audio. Maafin aku. Ngapain kamu kesini? Maafin aku. Bener salah ninggalin Mas. Ngapain kamu kesini? Ini pegang. Aku pengen kembali sama kamu. Dulu ngapain kamu tinggalin aku? Aku gak berniat ninggalin kamu, Mas. Aku mohon maaf. Sekarang kamu minta maaf. Oke, sabar dulu Mas Tio. Mas Tio, Mbak boleh berdiri dulu, boleh duduk dulu. Ya duduk dulu Mbak. Di sebelah sana boleh. Di sebelah sini, sebelah sini. Maaf sini. Sebelah sini, maaf. Iya. Apa sih dia Selamat datang? malam Mbak. Iya. Sebentar ya, sabar ya Mas ya. Saya mau tanya Mbak, ini betul namanya adalah Iya. Oke, kita ganti dengan nama samaran ya. Kita ganti Bunga ya. Oke. Mbak Bunga, Mbak ini siapa? Boleh jelasin nggak ke kita semua? Saya istrinya. Istrinya Mas Tio. Iya.
Saya waktu keadaan ekonomi lagi krisis, saya nggak sengaja ninggalin suami saya. Saya sebenarnya nggak ada niatan untuk ninggalin suami saya. Tapi yang Mbak lakukan adalah pergi. Iya, karena saya di situ bener-bener bingung banget. Harus bagaimana, saya bingung. Tapi saya boleh nanya nggak? Kamu, Bunga, kamu masih sayang nggak sama Tio? Sayang. Yakin? Iya. Apapun yang terjadi ya? Dalam suka dan duka dan maut dan hidup dan maut, bukan? Iya. Karena jalan satu-satunya nih yang bisa nyembuhin dia tuh kamu. Iya. Gak ada orang lain yang bisa nyembuhin. Saya ngeliat di sini auranya tuh, aromanya tuh bener-bener bikin si Tio ini sebenarnya tenang gitu. Tapi dia tidak bisa mengekspresikannya karena dia udah terlanjur stres dan dia denial. Kamu jangan berkecil hati. Sebenarnya yang princessnya, the key-nya, yang punya kuncinya ya kamu. Itu bener. Ya, yang lalu udah aja lah berlalu. Mau dipikirin sampai kapan juga udah nggak bisa balik gitu. Yang ada sekarang adalah solusi supaya dia ini nggak bunuh diri. Selama ini, selama terpuruk dan selama cedera seperti ini, Mbak Bunga pernah memberikan support nggak? Pernah saya. Apa yang Mbak Bunga lakukan? Ya saya suruh usaha kecil-kecilan biar bisa menghidupi keluarga saya. Oh. Terus? Tapi dia tetap gak mau, pengen keinginannya tentang hobi dia. Oh, tetap ininya mindsetnya ke bola ya. Iya. Jadi emang udah dari situ akar masalahnya Itu karena mungkin nggak bisa main cita-cita bola. dia, cita-cita Tio dari kecil ya. Iya mas. Mas Tio jangan keluar dari sini pikirannya ya. Ya dengerin dulu. Sekarang kan Bunga udah datang. Dia dateng loh. Penyemangatnya Tio loh. Bisa jadi belahan jiwanya sekarang, ya. Betul. Dia udah datang sini paling nggak harus dihargai kehadirannya. Kita hebat. Hampir 2 tahun saya ditinggalin. Waktu itu apa sih alasannya meninggalkan Mas Tio? Biar jelas gitu. Dianya juga tahu. Mungkin dia nggak bisa terima. Saya tuh pengen dia supaya bisa nggak frustasi kerja lain buat menghidupi ekonomi keluarga. Pengen dia bangkit lagi gitu. Iya. Ya dia nggak terpuruk terus. Coba deh, Bunga aku pengen lebih ini dong, bantuin semangat Tio sekarang. Mumpung ini dilihat banyak orang jutaan nih ya. Kamu tahu nggak? Dengan tayangan 1 episode ini, ada berjuta-juta juga, ada beratus orang yang punya kasus yang sama. Dan ketika kamu share ini dan kamu menunjukkan satu ini kepada masyarakat, kamu melakukan karma baik loh. Iya. At least gitu. Jadi yang di rumah bilang, berarti gue ngobrol kayak gini gitu. Memotivasi banyak. Iya. Just do it. Silakan coba lakuin deh. Duduk sebelah sini. Sambil duduk. Kasih bentuk dukungan buat Mas Tio. Apa yang mau disampaikan? Mas, tolong maafin aku. Apa lagi? Aku ingin kembali sama kamu. Kembali yang nggak ada gunanya aku. Aku emang salah, Mas. Tolong maafin aku. Aku mau berubah, Mas. Apa yang kamu harapkan denganku? Aku pengen hidup sama kamu lagi. Lebih baik kamu balik sama suamimu. Hah? Aku nggak punya suami lain. Mas nggak tahu tentang semuanya. Dia bangun sendiri. Iya. Biasanya kan orang seperti itu. Maafin aku, Mas. Coba pegang. Oh, Mas, maafin aku. Mas,
Mas Tio masih ini nggak sih, Mas Tio, saya mau tanya ya. Saya yakin pernikahan itu kan pasti berdasarkan cinta ya. Masih ada nggak sih rasa cinta sedikit aja yang tersisa gitu. Masih ada nggak perasaan yang sama, rasa sayang, rasa cinta yang pertama kali Mas Tio rasain waktu nikah dengan Mbak Bunga, masih ada nggak sih? Sekarang nggak ada. Enggak. Ini nggak perlu jawab, coba Mas Tio rasain Jangan aja. emosi Iya. ya. Jadi mungkin lebih ngikutin kata hatinya kamu. Karena kamu orang yang beruntung loh sekarang. Ya karena Bunga mau datang ke sini, minta maaf lagi. Dan mau balik. Iya. Maaf ya kan. Iya dia penyemangat hidup kamu loh sekarang. Ya. Kuncinya ada di Iya. Apalagi kelihatan si Bunga bener-bener nyesel ya. Cobalah buka pintu hatinya ya Tio. Masih mau nggak untuk coba sekali lagi? Ulangin dari awal lagi. Tambah hancur nih hidup, coba aja. Kenapa? Itu kan persepsinya Tio. Iya. Jadi jangan bangun persepsi yang jelek sayang. Sekarang beruntung dikasih teman curhat. Mas Tio mau nggak kasih kesempatan sekali lagi? Kasihan loh istrinya, kasihan loh Mbak Bunga. Dia udah datang ke sini dan dia siap rela ngedampingin Mbak Bunga rela ngedampingin kondisi suami seperti ini. Iya, saya Apapun yang terjadi Kenapa akan dari dihadapi dulu saya nggak bareng-bareng. dicarinya? Kenapa? Kenapa sekarang udah dicari? Hah? Kenapa dia dulu ninggalin? Ya itu. Ya kan jangan balik lagi ke sana. Yang Udah penting jangan kan sekarang dilihat dia lagi. udah menyadari gitu. Udah minta maaf. Kenapa nggak kapan-kapan dicari? Kenapa sekarang? Gak ada yang sempurna Mas Tio, manusia itu. Iya kan? Saya yakin Mas Tio juga nyadar itu kok. Kan semua orang punya kekurangannya. Mungkin itu kekurangan istri yang memang ya sebagai suami. Tapi ya kan bisa. akhirnya dia kembali. Dia mungkin Iya. mikir yang terbaik ya Mas Tio gitu. Yang penting sekarang nih orangnya udah ada di samping Mas Tio. Iya, Masa ya. mau disia-siain lagi, mau dilewatin lagi. Kita aja Mau seneng ya. Iya, kita ngelihatnya ikut bahagia loh. Masa mau sendiri lagi? Ya nggak Bu, semangat kan? Tuh. Yang nonton aja seneng. Iya, seneng ya. Ngeliat mereka bisa ketemu bareng-bareng lagi. Apa sih Mas yang bikin berat tuh apa sebenarnya? Gak ada sakit hati saya. Karena udah sakit ya waktu itu ditinggalin. Tapi kan namanya manusia bisa berubah ya. Bisa lebih baik. Dan saya yakin Mbak Bunga juga punya hak loh. Untuk dikasih kesempatan berubah dan buktiin bisa lebih baik. Dulu mungkin Mas Tio juga punya kesalahan. Dikasih pendapat sama istri. Nggak didengerin. Pengennya bola lagi. Karena ya lagi kan? frustasi itu bawaannya mungkin bola kan terus. istrinya juga capek. Ya, kebayang sih bisa seperti apa kondisinya. Jadi sekarang udah waktunya maaf-maafan. Apalagi bulan baik loh Mas. Bulan Ramadan kayak begini. Kalau ngomongin emosi mah nggak ada habisnya. Tuh. Saya ngakhiri hidup saya aja lah. Hah? Tio. Ditahan dong. Ditahan. Mas. Mas. Mau ngapain, Mak? Mas. Itu bisa Mas. Kita selesain bareng-bareng ya. Mau ngapain? Udah malas saya lihat dia. Ya? Hah? Udah Mas. Udah. Maafin aku. Mas Tio. Tio. Udah istighfar ya. Tuh ada istrinya. Ada istrinya di samping. Mas Tio tuh sekarang orang yang paling beruntung ya nggak? Iya betul. Sekarang kita tuh hidup needs each other ya. Iya betul. Kalau ada Satu sama teman, lain. ya maafin lah. Pokoknya jangan emosi yang diikutin. Ya, saya nggak bisa kerja. Pak Gunanya nggak ada. Iya bukan. Nanti kan kalau misal udah sama-sama gini kan pasti ada solusinya. Ya nggak? Bunga mau apa adanya mau kan? Tuh. Kamu beruntung loh ada perempuan yang mau nerima apa adanya apalagi Emang kamu sama-sama mau kerja, cinta. saya di rumah saya. Hah? Walaupun kondisinya seperti ini.
Kan bisa usaha kecil-kecilan di rumah, Mas. Tuh, ada ide, udah luar kepikiran, biasa. udah punya rencana baik tuh. Sabar ya. Mas nggak mau nyelamatin anak kita. Anak? Anak siapa? Hah? Jadi waktu kamu pergi, kamu hamil gitu? Iya. Mas, itu anaknya Mas Tio. Anaknya Mas Tio. Tuh kan, kamu dari tadi mikirnya Mas negatif mikirnya mulu. salah terus jadinya. Kamu apalagi sekarang Kebayang. punya anak, happy dong harusnya. Mas punya banyak alasan untuk tetap bisa melanjutkan hidupnya. Iya, tapi Udah ada bukan anaknya. anak saya. Kok bisa bilang gitu ke anak saya? Iyalah. Baik begini, datang ke sini. Ini langkah yang apa ya? Yang gak gampang loh buat Mbak Bunga. Banyak ongkos. Apalagi dia udah istilahnya melahirkan sendiri. Iya sendirian. Yang seharusnya kan memang suami kan ada di samping istri saat melahirkan di sisi seperti itu. Coba dikondisikan Sekarang- positif deh pikirannya. Mas, ada udah punya keturunan bareng sama keluarga, bareng sama istrinya. Mas, ayo dong, yuk. Bisa ditanya langsung sama orang ya? Anak siapa? Anak kamu, Mas. Dari Coba mana? pinjem deh. Aku pergi, aku lagi ngandung anak kamu. Terus kenapa kamu pergi lagi kandung? Jangan lepasin. Udah dong, ya. Coba, ayo dong. Mas, Yuk. kita ikut bahagia bang. Bener deh. Mindset, biar jangan pikiran yang jelek. Ayo harus buka lembaran baru. Pekerjaan baru menanti. Dia udah melakukan hal yang ada usaha loh. Iya. Umur berapa sekarang anaknya? Mau 2 tahun. Tuh, 2 tahun lagi lucu-lucunya. Cowok cewek mbak? Cewek. Oh, Tuh. Ada 2 bidadari sekarang yang mendampingi Mas. Iya, emosinya dihilangin dulu, ya. Sekarang Allah itu sudah baik, udah menggantikan kebahagiaan. Ini dari semua Nanti kejadian-kejadian kakinya ini. bisa sembuh sendiri loh. Betul. Bisa. Semangat ya. Semangat. Ini pasti semuanya ini pasti apa ya? Udah ada rencana baik di ujung sana yang emang udah digarisin buat kita semua gitu. Dan Kita aja seneng ya. betul. Ada anak 2 tahun. Mas coba dilihat istrinya, dilihat istrinya, Ayo dong. dilihat istrinya, Hilangin dendamnya. dilihat istrinya. Udah cukup ya. Enggak, udah Mas. Enggak ya, kasih anak 2 tahun. Lu balik sama aku. Iya, mau. Serius. Serius. Aku kan gak usah apa-apa. Gak apa-apa, kita bisa usaha kecil-kecilan. Aku pengen seperti dulu bersama kamu. Dulu aku bisa kerja, sekarang apa? Gak ada gunanya. Gak apa-apa, nanti kita cari pekerjaan yang kecil-kecilan. Tadi kan bisa, maaf ya, kan pasti bisa ke dapur kan? Iya. Setidaknya yang bisa jualan apa depan rumah. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin lah. Anaknya mana? Ada di rumah. Selesai semua. Oh. Kita yang senengin. Kita ikut bahagia ya buat Mas Tio dan Mbak Bunga. Kayak gini kan Baik-baik jadinya ya. adem. Kayak jangan pernah kepikiran untuk bunuh diri lagi. Nah, baru saya mau ngomong. Iya kan kasihan anaknya. Kalau nggak ada papanya nanti gimana? Dia pasti butuh anak 2 tahun, 3 tahun pasti butuh dampingan ayahnya. Dan mungkin buat membuka pintu rezeki mulai mendekatkan diri. Ya. Iya. Itu yang paling penting. Ya. Mumpung Jadi bulan apalagi baik kayak punya gini juga. anak. Anak itu bawa rezeki pastinya. Saya turut senang dan bahagia. Akhirnya tujuan saya tercapai.
menyatukan kalian. Dan ini sebagai salah satu contoh juga, mudah-mudahan di luar sana yang punya kasus yang sama bisa balikan. Selamat ya Mas Tio ya. Bahagia terus ya. Makasih banyak, Pak. Mas Ray, makasih ya. Selamat ya. Selamat ya. Oke. Selamat ya. Studio. Silakan. Wah senang kita ngeliatnya. Dia udah dibawa istrinya sana lagi. Ngobrolin baik-baik. Makasih ya, si Boy. Dia diajak ngobrol berdua. Aduh. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Reni dan Tio. Dua-duanya memiliki permasalahan dalam hidupnya, ada konflik. Kalau Reni tadi konflik dengan tetangganya karena saling curiga, gosipin ini itu. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi. Sementara Tio frustasi, depresi karena satu-satunya hobi yang jadi pekerjaannya yaitu sepak bola harus dia tinggalkan karena kondisi yang tidak memungkinkan akibat kecelakaan. Tapi untungnya orang yang besar sekali artinya dalam hidupnya yaitu istrinya yang sempat meninggalkan kembali dan membawa kabar berita bahagia yaitu sudah punya keturunan. Amin. Gimana tanggapan kamu, Roy? Aku senang banget sama yang Tio dan Bunga. Luar biasa. Awalnya alot dan keras, tapi ketika berbicara tentang anak itu yang merekatkan. Iya. Akhirnya mereka bisa kembali bersatu. Semangat, motivasi. Happy ending. Happy ending loh kita. Seneng ngelihatnya. Tapi Gak kayak yang kalau- Reni yang pertama gimana, Roy? Mau pecah pala saya. Ibu-ibu ketemu ibu-ibu. Iya, Marah-marah. semoga aja ini berlanjut di rumah. Ya namanya Nggak juga. ada masalah iya. ya. Si Reni itu kan ya sama Aida ya. Iya, Ila. Emak-emak lah ya biasa seperti itu. Nggak bisa nahan emosi. Oke, Bayaran terima kasih banyak sudah Ya hadir lagi di sama-sama Menembus Mata dengan Batin. senang hati. Sukses selalu untuk semua Amin. rencana Bayu dan juga. karir. Roy juga. Thank you, Bayaran. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Pemirsa, ketenangan hati adalah kunci menghadapi setiap persoalan. Karena dalam ketenangan hati, justru kita bisa menemukan jalan menuju kedamaian. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.